Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Saudara pernah mendengar kata hipergrace bukan? Mereka menggunakan ayat-ayat dari firman Tuhan. Ini diantaranya. Tetapi apa sebenarnya ajaran hypergrace? Mari kita simak penjelasan dari Bapak Pendeta Dr. Yan Anton. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Manusia itu bukan robot. Maka diberikan kehendak bebas untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, gitu kan? Antara ajaran yang benar dan ajaran sesat, antara Allah di dalam Yesus dan iblis itu. Pilih yang mana? Bukan kehendak bebas lalu semau. Ya terserah lah, kalau memang mau bebaskan neraka. Shalom Om. Halo, selamat siang. Selamat siang Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan Om. Ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Iya Om. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala kami, dan berencana sempurna dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur padamu Bapa, kami bersyukur, banyak terima kasih. Kasih-Mu melebihi dosa-dosa kami, Kasih-Mu juga melebihi pikiran manusia. Bapa, kami bersyukur Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami dan memanggil kami kepada pertobatan dengan setulus hati kami. Kami bersyukur kami mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengalami hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya anugerah-Mu menolong kami untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati acara kami ini, kiranya Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan dan juga yang jadi moderator. Dan Engkau juga berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah atas kami semua, atas para penonton dan keluarga masing-masing. Segala doa kami Bapa, Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan di mana kami berada. Kami berdoa, bersyukur, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Ya, ini hypergrace ya. Ya orang sederhananya bilang ya hypergrace. Ya, hypergrace. Nah, ini sebenarnya perkembangan yang lebih parah daripada cheap grace. Jadi kalau cheap grace itu lebih dulu bilang karena anugerah itu gratis, jadi dianggap murah atau murahan gitu. Jadi di situ anugerah tanpa pertobatan, asal percaya Yesus saja. Anugerah tanpa pengakuan dosa, anugerah tanpa disiplin gereja gitu. Nah sekarang ini oleh Joseph Prince ya, itu gembala senior dari gereja ciptaan baru kalau nggak salah itu ya di Singapura katanya ya. Singapura ya. Itu jadi lebih parah lagi ini. Jadi kenapa ini lebih parah? Karena ini sebenarnya ajaran hypergrace atau hypergrace ini sebenarnya ini dipengaruhi oleh banyak ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi ada yang dari agama lain misalnya ya, dari agama Sikh, ada dari konsep-konsep orang Tionghoa yang mengatakan pada dasarnya manusia itu baik gitu ya. Terus juga ada ajaran dari humanisme juga yang menekankan manusia itu pada dasarnya baik gitu. Lalu juga ini hypergrace ini jadi mengambil yang indah-indahnya dari agama Kristen. Yang dianggap ajaran kasih karunia yang tidak ada batasnya gitu. Terus ini sepertinya yang positifnya aja kita ambil gitu. Jadi kalau yang namanya yang negatif itu kita tidak mau. Tapi arti negatifnya itu yang menurut
penafsiran hypergrace ini. Iya. Misalnya kalau kita menyesali dosa itu negatif katanya. Oh, gitu. Gitu. Kalau kita mengaku dosa juga negatif. Oh. Gitu. Iya. Dan lagi jadi itu apa namanya ini jadi betul-betul hypergrace ini anugerah yang overdosis. Gitu, anugerah yang overdosis. Jadi yang ditekankannya anugerah gitu, tanpa pertobatan, tanpa penyesalan akan dosa dan sebagainya gitu ya. Itu gereja Reform itu membantu menganalisa, katanya ada 8 poin yang tidak benar katanya. Oh iya. Ya, itu juga bagus untuk kita coba gitu ya. Tapi nanti ada hal-hal yang perlu saya tekankan lagi gitu ya. Jadi begini katanya. Jadi ini apa, hypergrace ini ya tidak menentang dosa. Gitu. Waduh. Tidak menentang dosa katanya. Juga ini jadi artinya apa, jadi tidak usah bertobat, menyuruh orang bertobat, menyuruh orang seperti benci dosa. Oh, bahaya Om. Yang yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang hampir mirip-mirip itu katanya ya. Ini hamba-hamba Tuhan di hypergrace itu tidak tegas soal kebenaran, hitam putihnya atau apa yang salah yang benar menurut firman Tuhan, tidak tegas gitu. Jadi tidak ada ketegasan sikap gitu soal kebenaran. Padahal itu kan mutlak, kita kan berpegang kepada kebenaran kan. Nah, terus ada lagi perjanjian lama itu dianggap semuanya negatif. Gitu. Nah, ada hal kan kita memang untuk mengerti perjanjian lama kan kita harus mengerti tentang paham teokrasi untuk bangsa Israel ya. Kalau perjanjian baru kan lebih bersifat pada pribadi bertobat ya, dan bukan teokratis. Pada gereja itu juga kan itu apa namanya, firman dan Roh Kudus itu ya, yang harus dominan. Kemudian ada lagi katanya ya, itu mereka tuh selalu mengkritik gereja-gereja yang lain itu salah. Gitu. Gereja yang lain itu katanya masih model kuno. Gitu. Jadi model kunonya tuh masih menyuruh orang bertobat, masih menyuruh orang mencari kehendak Allah, gitu. Masih sepertinya ya sudah out of date, sudah lewat. Itu di zaman itu dianggap sudah ketinggalan zaman. Gitu. Nah, terus ada lagi juga katanya itu, nah ini yang mungkin menarik juga, perpuluhan itu tidak perlu. Gitu. Jadi tidak perlu itu, apakah harus perpuluhan ya? Kalau kalian tergerak memberikan perpuluhan ya kan pasti diberkati gitu kan. Tapi tidak harus. Gitu. Terus ada lagi katanya ya, jadi harus apa-apa itu kalau ajaran Kristen itu semua positif. Gitu. Jadi semua itu positif gitu ya. Jadi seperti motivasi positif. Masih ingat gak itu yang dulu itu tentang bagaimana kita harus berpikir positif, semuanya harus berpikir positif, jauhilah pikiran-pikiran negatif. Itu kedengarannya kan bagus ya. Itu di jemaat saya juga ada ya, seorang dokter ya. Itu dia sering mencoba membagikan kata-kata yang positif. Nah, tapi saya sudah kasih batas bahwa tidak boleh bertentangan dengan ajaran kita. Positif itu bagus, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kemudian ada lagi juga itu katanya pemimpin-pemimpinnya itu banyak yang hidup dalam dosa tanpa malu-malu. Dan siapa aja asal mau ya, itu asal mengerti ajaran ini bisa jadi apa, jadi majelis penasehat, jadi guru sekolah minggu atau jadi pelayan, pokoknya gitu. Jadi tidak ada rasa malu terhadap dosa. Itu menurut orang Reform itu inilah katanya kesalahan blendernya dari hypergrace gitu ya. Ya bagus juga karena gereja Reform itu kan tetap aja mementingkan tentang firman Tuhan kan. Jadi sola scriptura gitu kan. Meskipun sola fide, sola gracia gitu ya, sola Christos, sola Deo
soli deo gloria gitu. Iya. Nah, jadi itu sola scripturanya ini hypergrace ini dihilangkan. Hanya perjanjian baru juga yang enak-enaknya ajaran kasih ya. Iya. Lalu itu tadi yang saya bilang ada pengaruh dari humanisme sama universalisme. Jadi maksudnya manusia itu pada dasarnya baik gitu ya, dan juga semua orang nanti akan diselamatkan. Neraka itu nggak ada, mana ada Allah yang begitu kejam menyiksa manusia di neraka gitu. Nah itu jadi ini hypergrace ini kedengarannya menarik, ini bisa menarik banyak orang jadi Kristen kan? Iya. Kenapa? Karena orang kan tidak mau pusing-pusing soal dosa. Iya. Gitu. Bebas. Semua yang mengganggu pikiran juga harus dibuang katanya. Jadi itu memang kita tidak layak katanya ya, itu aja. Kedengarannya kan bagus. Kita tidak layak akan mendapatkan anugerah itu, tapi itulah karena Tuhan Yesus itu sudah berkorban satu kali untuk selama-lamanya untuk semua dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Tidak perlu pengakuan dosa, tidak perlu bertobat. Gitu. Menarik itu kalau apalagi kalau pengkhotbahnya ya punya talenta berkhotbah ya. Iya. Ini betul-betul gereja yang sangat menarik untuk menjerumuskan manusia ke neraka. Rumuskan ya Om malahan. Jerat, jadi jerat. Ini menjerat dengan omongan yang manis gitu. Iya Om, iya. Itu intisarinya kira-kira. Jadi kalau gitu Om, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu kan firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil sehingga ya akan mengampuni dosa kita kan Om. Berarti mereka nggak percaya itu dong Om ya? Ya karena kata mereka kalau kita mengaku dosa itu satu hal yang negatif. Nanti bagaimana kita merasa terus dikejar dosa? Iya. Jadi negatif. Pengakuan dosa, pertobatan itu negatif. Pikir yang baik-baik aja lah kata Tuhan Yesus mengasihi kita, Allah Bapa mengasihi kita. Kalau itu juga dari firman Tuhan ya Om, kan ada semua yang baik, semua yang manis, semua yang enak didengar. Kan karena semuanya itu jadi bingung. Jadi Alkitab itu seolah-olah diambil separuh. Oh iya sih Om. Iya, kosong aja dengan mereka. Perjanjian lama aja nggak dipakai Om. Perjanjian lama aja nggak mau dipakai. Gitu. Iya, aduh. Jadi inilah betul-betul nih jerat ya ajaran sesat ya yang betul-betul sangat licin untuk binasa. Sangat licin. Iya Om ya. Asal percaya Yesus kamu ke surga, hampir mirip Chief Grace ya. Iya. Kamu masuk surga dan tidak perlu ada merasa berdosa dan kalau misalnya katanya Roh Kudus menyadarkan dosa itu omong kosong. Iya. Itu negatif. Tolong. Yang penting hiduplah dalam kasih. Wah itu bagus ya. Iya. Ya, hiduplah dalam kasih. Tapi kata Om tadi overdosis kasihnya jadi salah. Ya itu. Jadi separuh kebenaran ya bukan kebenaran. Iya Om. Separuh. Iya sih Om. Ini saya pikir gereja ini pasti akan cepat maju, tapi menjerumuskan. Iya. Perangkap yang licin. Iya. Yang menarik. Yang orang akhir zaman lah. Sebab begini, itu orang-orang ada yang menjadi ateis, tapi karena belum mengalami anugerah keselamatan ya. Mereka menjadi ateis. Itu alasannya apa? Itu katanya nggak mungkin ada Allah yang menciptakan neraka untuk menghukum manusia katanya selama-lamanya di situ. Iya. Gila katanya. Masa ada Allah yang begitu? Iya. Itu ateis. Tapi dengar ajaran ini hypergrace ya barangkali yang ateis mungkin nggak jadi masalah masuk gereja ini. Iya. Ini hypergrace ini jadinya bisa dibilang radikal grace ya Om. Ya betul, nama lainnya itu. Jadi anugerah yang radikal, yang revolusioner. Gitu. Iya.
Anugerahnya ditekan kan betul-betul anugerah. Iya, kedengarannya enak tapi padahal apa ya, kayak penyakit ini kali Om. Makan gula kan enak manis, tatonya sakit diabetes. Bisa ya gitu. Jadi ini sebenarnya kayak ya gula-gula untuk anak kecil gitu Iya, ya. iya. Nah, sekarang banyak orang tidak berpikir dewasa, tidak berpikir kritis, dan lagi orang memang betul seperti Alkitab bilang, manusia itu tidak mencari Allah yang benar, carinya ya agama yang sesuai lah dengan apa namanya, seleranya. Iya. Gitu ya, kalau memang seleranya jahat ya pilihlah itu yang bisa nutupi kejahatannya. Nah ini pakai bajunya Kristen, aduh. Aduh. Nanya lagi Om sebelumnya. Tapi kan Om tadi udah bilang bahwa tokohnya ini kan Joseph Prince ya Om ya. Kan dia mengadopsi dari berbagai agama, ajaran. Kan ada bukunya yang mengajarkan hipergrace ini berjudul Destined to Reign. Terus Om, mungkin ajarannya itu dia karena dulunya katanya dia itu sebetulnya orang India ya Om. Ada namanya apa belakangnya Singh gitu. Susah namanya. Mungkin itu yang mempengaruhi sampai dia ganti nama menjadi Joseph Prince. Jadi di India itu ada ajaran namanya Sikhisme. Sikhisme itu jadi ngambil yang bagus-bagus dari agama Hindu, Buddha, atau dari Islam, dari Kristen. Dia ambil yang bagus-bagusnya gitu. Nah, ditambah lagi dengan dia kan orang Tionghoa juga. Di Singapura kan banyak orang Tionghoa. Atau istrinya orang Tionghoa, saya nggak jelas itu ya. Jadi juga orang Tionghoa itu juga mengajarkan manusia itu pada dasarnya baik. Humanisme juga begitu. Jadi bahwa manusia pada dasarnya baik. Berbeda dengan ajaran Alkitab bahwa manusia sesudah jatuh ke dalam dosa itu mati secara rohani, bukan mati secara agama. Gitu. Masih ada benih-benih keagamaan atau kerinduan yang misalnya mungkin ada kebenaran dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi itu sudah ditutupi oleh kemauan untuk bersenang-senang dalam dosa. Tapi tidak mau bilang ateis. Gitu. Nah, jadi tetap dia pilih Kristen, tapi Kristennya ditafsirkan menurut semaunya sendiri. Iya, pendapatnya sendiri. Iya, sepenak udelnya. Iya. Tapi ini ajaran ini bahaya sekali. Oh iya. Kenapa bahaya sekali? Karena ini kan orang sekarang kan lapar kasih. Mana-mana orang lapar kasih. Iya. Lalu juga orang tidak mau ditegur dosa-dosanya. Manusia itu paling tidak suka dikritik. Tidak suka untuk disinggung dosa-dosanya. Orang lain yang harus bertobat. Iya. Tapi saya tidak. Nah, itu banyak orang begitu. Jadi ini ajaran ini betul-betul menarik. Banyak pasti yang akan masuk. Iya. Baik itu orang bodoh maupun orang pandai. Karena orang pandai juga kalau memang ya pengennya gimana ya? Enak. Ya agama yang ringan, yang positif aja. Yang menghibur gitu ya. Menghibur. Bahaya juga sih Om kalau banyak. Iya. Ya. Jadi di Jakarta itu dulu juga banyak itu ya maaf lah itu pendeta-pendeta palsu itu dulu tuh ya. Jadi hanya untuk cari duit. Maka dia berkhotbah yang enak-enak, yang menghibur, janji-janji Allah, dan juga itu yang apa namanya seperti teologi kemakmuran, teologi kesuksesan gitu. Jadi memang itu sudah nggak benar juga gitu. Bukan mau menyelamatkan jiwa dengan Injil gitu. Bukan. Tapi memang tujuannya mau kekayaan. Nanti kalau nggak dapat kekayaan ya dia sakit hati. Jadi gitu ya, keluar dari agama Kristen. Ada yang mau cari kedudukan. Kan? Nggak dapat dia sakit hati. Banyak yang begitu. Betul. Susah juga ya Om kalau gitu ajarannya Hypergrace ini, karena betul-betul dari Alkitab tapi bukan dari Alkitab gitu ya Om. Gimana ya Om? Ya
nabi palsu ya begini. Ya, Oh. jadi kata Tuhan, karena dari buah-buahnya kamu bisa melihat gitu. Pohon ini baik apa buruk itu dari buah-buahnya. Itu sudah jelas. Kalau pemimpin-pemimpinnya itu berbuat dosa tapi tidak malu, tidak rasa dosa, ya enggak. Jadi itu kita tuh harus hati-hati. Apakah dia ngaku sebagai hamba Tuhan, apa ngaku sebagai nabi, apakah dia ngaku sebagai utusan Tuhan. Lihat buah-buahnya, kehidupannya gitu ya. Kalau itu kehidupannya nggak benar, itu palsu lah. Tapi kita kan nggak tahu Yang Om. menarik. Kalau dari dia, buah-buahnya harus tahu. harus kelihatan ya Om ya. Jadi, bisa dilihat kali kalau orang ya terima Tuhan Yesus bertobat lahir baru ya, Iya. lahir baru, mau gabung dengan gereja, itu harus kenal dulu pendetanya ini hidupnya benar apa enggak gitu. Iya. Antara itunya tuh ya. Nah kalau ini juga harus diperiksa, jadi jangan terlalu buru-buru gitu ya untuk gabung gitu. Lihat gitu Iya. kehidupannya, ajarannya apakah sesuai atau tidak gitu. Ini kok mirip itu ya Om, kalau penggabungan itu mungkin mirip Bahai itu ya kalau di Indonesia mungkin. Nah, ada yang mirip-mirip lah. Nggak ada ambil sana dikit, ambil sini dikit ya. Iya. Hampir seperti begitu. Apakah yang disebutkan tadi konteks gereja dalam perjanjian lama, konteks gereja itu dianggap sebagai hal yang kuno ya Om? Jadi gereja yang lain. Oh, tapi kan dia pakai perjanjian baru kan Om? Gereja kan dari perjanjian baru. Iya, jadi gereja dia yang benar. Gereja yang lain itu dianggap sudah kuno. Salah gitu ya. Karena masih menyuruh orang bertobat, menyuruh orang ngaku dosa. Wah, Gitu. iya Om. Kayaknya pernah juga ada yang mencuat seperti itu sih, Hyper Grace. Ya ada beberapa gereja ya yang kita tidak bisa sebutkan. Sepertinya mengadopsi dari Hyper Grace ini karena pengajarannya ya mirip gitu, bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa manusia di kayu salib. Jadi kalau kamu berdosa itu ya udah ditebus, katanya udah diampuni. Lah gimana tuh Om, kalau saya berbuat dosa misalnya, apalagi ekstrim, terus saya nggak mau ngakui dosa saya, aduh enak. Nah itu perkataan itu jelek. Enak. Nah iya. Nah, itu nggak boleh begitu. Iya. Ya enggak. Jadi kalau orang sudah bertobat sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, mengalami lahir baru secara rohani, kalau berbuat dosa itu tidak nyaman. Iya, nggak ini kan hatinya. Kalau berbuat dosa itu jadi seperti kotoran. Iya. Ya. Nah, ini karena sifat Allah yang ditekankan itu dalam Alkitab itu, kalau perjanjian lama menekankan kekudusannya, Iya. kalau perjanjian baru menekankan kasihnya, tapi kekudusannya tidak berkurang. Gitu. Itu sebabnya nanti setiap orang akan mempertanggungjawabkan di pengadilan akhir itu. Iya. Nah, ini yang dibilang nggak ada tanggung jawab manusia, hanya bilang percaya Yesus. Oh, Itu lakukanlah satu kamu, hanya percaya Yesus, berpikir yang positif aja. jadi ini kalau gini Om bertentangan dengan teologi keselamatan ya Om ya? Hyper Grace ini. Ya itu teologi keselamatannya menurut siapa? Kalau menurut Alkitab, Iya. yang benar itu kan ya. Jadi sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola soli deo gloria, gitu Iya. kan. Nah, tetapi kalau ini tuh jadi keselamatannya ya asal percaya Yesus. Itu kasih karunia yang kita memang tidak layak katanya, ya terima aja. Gitu. Oh, iya Om, iya iya. Ya, karena kayaknya jadi kan nggak usah bertobat, nggak usah mengaku dosa, terus sepertinya dosa itu hal yang sepele gitu. Padahal kan yang seperti kita tahu nih, pemirsa Alpetra bisa lihat ya di video tentang soteriologi atau teologi keselamatan dari Pendeta Dr. Rian Antoni, dijelaskan bagaimana teori atau teologi keselamatan yang betul itu. Ini Hyper Grace kok sepertinya menyepelekan juga ya Om tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus itu,
yang benernya seperti ini, sama dia di apa ya Om, dibolak-balik gitu ya Om ya. Kita tadi kasih karunia yang overdosis Oh, gitu. iya. Jadi kasih karunia yang memang berlimpah-limpah itu, tetapi tidak menyuruh orang bertobat, itu masalahnya. Kalau tidak, Tuhan Yesus jelas-jelas kalau kau lihat tidak bertobat, kamu akan binasa. Iya. Itu jelas sampai diulang itu oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak bertobat juga dari awal, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus bertobatlah itu, berbaliklah dari dosa-dosa itu. Jadi diselamatkan itu bukan hanya menerima pengampunan dosa percuma, tapi juga diselamatkan dari kuasa dosa juga. Iya. Gitu. Itu keselamatan itu. Jadi kita dilepaskan dari belenggu dosa juga. Nah, Itu luar biasa. Jadi bukan hanya diterima pengampunan, sorga. Kita juga jangan dibelenggu oleh dosa dan hawa nafsu yang memalukan nama Tuhan. iya ya Om ya. Betul. Ini berarti kelahiran barunya dari yang penganut hypergrace diragukan ya Om. Jangan-jangan mereka belum lahir baru. Mungkin ada satu dua ya yang lain baru ya, yang tadinya sudah bertobat, berpengaruh gitu ya, tapi dia sudah diselamatkan. Nanti mungkin di sana kita jadi bingung juga. Tapi kalau pengkhotbahnya itu pinter ya, ada logika gitu ya, ya mungkin artinya kepengaruh juga gitu ya. Tapi kalau dia benar-benar udah diselamatkan, nanti Tuhan akan sadarkan juga ini nggak benar ini. Masa nggak usah bertobat, nggak usah mengaku dosa, nggak usah bertumbuh. Kan itu penting di dalam teologi keselamatan ini kan. Iya. Kalau sudah mengalami lahir baru secara rohani dalam Tuhan, kita harus bertumbuh. Biarpun itu perlu waktu, perlu proses. Ya ada yang cepat, ada yang lama. Tapi kita harus bertumbuh baik di dalam kesucian, ketulusan, kerendahan hati, dalam kasih, dalam iman. Itu harus bertumbuh menjadi seperti Yesus yang murni gitu kan. Jadilah sempurna kata Tuhan kan. Iya. Nah, kalau kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Nah, meskipun kita tidak mungkin sempurna, ya di dunia ini kita tidak mungkin bisa menjadi sempurna. Tapi itu jelas arahnya itu. Iya. Itu prosesnya juga. Jadi jangan asal terima Yesus, asal percaya Yesus, masuk surga gitu. Semua dosa diampuni, tidak perlu pengakuan dosa, tidak perlu bertobat. Nah, itu jadi betul ajaran sesat, menyesatkan. Cuman itu propagandanya menarik. Iya, sangat menarik sih Om. Jadi ya karena ajarannya itu ya Om. Ada juga kan gereja yang akhir-akhir ini semakin kuat dalam ajaran hypergrace-nya. Ada sekolah teologinya juga, ada iya Om. Jadi dia mengajarkan pendetanya itu khotbahnya yaitu anugerah yang overdosis Om bilang tadi. Jadi walaupun dia tadinya dia saya sempat juga lihat satu gereja itu tadinya di tempatnya kecil gitu, nggak cukup, lalu dia nyewa sebuah hotel, jadi seperti Josephine sendiri nyewa ruangan besar, jemaatnya banyak karena tertarik seperti itu, karena ada anugerah yang over. Jadi itu banyak orang kaya itu sudah mendengarkan tentang kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam Yesus Kristus. Mereka bisa aja mengorbankan kekayaan untuk mendukung. Wah, ini ajaran ini benar. Iya. Karena apa? Karena ini orang kaya raya ini kan pengusaha ini masih banyak yang jalan belakang, Iya. yang main-main polusi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu seolah-olah ya pokoknya Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih. Dosa saya semua sudah ditebus. Iya. Gitu. Maka banyak pengusaha pasti mendukung juga ini. Iya, memang sih. Apalagi ini bukan keharusan. Iya, betul Om. Gitu. Betul Om. Betul yang Om bilang itu betul sekali. Jadi ya pengusaha-pengusaha. Semua ajaran sesat itu pendukungnya itu besar-besar. Semua ada. Karena apa di belakangnya itu si anak buahnya naga. Iya sih Om. Kayaknya ini programnya Antikris juga ya Om. Nah, betul. Iya.
Ya Om, soalnya gini Om, ada hamba Tuhan yang menasehati lah, mengingatkan gitu sama orang yang sudah terlanjur ke hypergrace ini, bahwa yang seperti tadi udah Om jelaskan bahwa harus bertobat, itu jalannya salah, nggak boleh, itu dosa. Nah orang itu jawab ke hamba Tuhan itu, bapak itu pendetanya belum lulus katanya, digituin Om. Karena kalau pendeta saya bilang, dia belain pendetanya dong kan ya Om, pastinya dosa itu udah ditebus di kayu salib katanya. Jadi ya itu Om, ajaran Hypergrace ini makanya pendukungnya dia banyak gitu. Apalagi kan itu kan pusatnya seolah-olah dari Singapura tuh ya. Iya. Ada juga yang dari Amerika itu kan. Iya. Gitu. Terus uangnya banyak. Jadi orang mau aja kadang-kadang untuk jadi anggota itu bisa dengan segala macam cara lah. Bukan hanya bicara yang manis-manis itu. Iya. Gitu. Untuk daya tariknya itu. Jadi dari pihak kita yang merasa kita ini murid-murid Yesus, kita harus kembali kepada ajaran semula dari Tuhan Yesus. Tuh, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kalau kamu tidak bertobat kamu akan binasa. Iya. Ya, terus berdoa dan berjaga supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Dan bahwa Tuhan segera akan datang kembali, akan menghakimi semua manusia. Iya. Ya, semua manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini mereka ini tidak menekankan tanggung jawab, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Iya. Ini orang-orang tidak bertanggung jawab, padahal nanti di pengadilan harus bertanggung jawab kan? Di depan pengadilan Tuhan. Itu aslinya ada hukuman kan, firman Tuhan sesuai firman Tuhan ya Allah. Berbuat dosa ada hukuman. Jadi mereka ini juga setuju dengan orang ateis itu yang tidak ada neraka, tidak mungkin Allah itu menghukum manusia selama-lamanya. Jadi saya seringkali menjawabnya begini, Tuhan Allah menciptakan neraka itu untuk iblis, apa pengikutnya, bukan untuk manusia. Tapi kalau manusia mau ngikut ya masuk ke sana, tapi manusia dia pertama-tama akan diadili menurut perbuatannya. Iya. Gitu. Jadi tetap itu sesuai dengan keadilan. Makanya orang membunuh juga kan ada sebab-sebabnya katanya. Masa semuanya dipukul rata? Ya, Tuhan kan adil. Adil dia tahu mau hukumannya berapa lama, tapi semua setiap dosa harus ditanggungjawabkan. Iya. Gitu. Hanya bilang kalau Tuhan Allah menghukum tidak adil, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Saya bilang di setiap masyarakat pasti harus ada tanggung jawab. Kehendak bebas untuk bertobat itu disalahgunakan. Jadi mereka kehendak bebasnya hanya untuk menuruti pikirannya sendiri gitu. Iya. Ada kehendak bebas diberikan itu supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi bagi mereka itu kehendak bebas ya saya bebas yang memilih yang ini yang cocok kan. Itu kasih karunia Allah yang luar biasa katanya. Ada kehendak bebas itu supaya manusia bertanggung jawab. Iya tadi mengikuti ajaran sesat, jangan mengikuti kejahatan gitu. Iya malahan ya Om ya. Ya jadi itu menyalahgunakan kebebasan. Menyalahgunakan ya. Gitu. Jadi kehendak bebas itu maksudnya supaya manusia itu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya di dunia ini. Iya. Harus mempertanggungjawabkan kehendak bebas yang diberikan itu. Itu Tuhan Allah menghargai. Kehendak bebas. Manusia itu bukan robot. Maka diberikan kehendak bebas untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, gitu kan? Antara ajaran yang benar dan ajaran sesat, antara Allah di dalam Yesus dan iblis itu. Pilih yang mana? Bukan kehendak bebas lalu semau. Ya terserah lah kalau memang mau bebaskan neraka. Kan? Tapi mereka neraka nggak ada. Gitu. Kalau neraka nggak ada, keadilan itu di mana? Di dunia aja ada hukum. Apalagi nanti. Kan? Saya ingat waktu remaja, waktu pemuda itu, Om pernah di satu khotbah hari Minggu berkata, orang yang ke neraka itu banyak,
artis-artis banyak di neraka. Jadi rame di neraka itu banyak artis gitu. Makanya orang ke neraka aja. Itu senda gurau dari banyak orang. Iya. Makanya di neraka banyak artis. Ya bukan hanya artis, banyak yang perempuannya kayak bidadari juga banyak di neraka. Banyak, tapi kan Tuhan kan tidak melihat penampilannya. Ya ada yang cantik tapi bertobat sungguh. Iya. Ya ada orang yang cantik karena kecantikannya lalu berbuat dosa. Nah, itu kan jadi bukan soal rupa. Kita juga melihat orang bukan soal rupa. Kita tidak benci sama orang cantik, tidak benci sama orang yang tidak cantik. Itu kan cuman memang kenyataannya bahwa banyak orang yang cantik seperti bidadari lebih banyak yang pilih jalan yang salah. Tapi kita tidak boleh pukul rata. Iya. Tidak boleh pukul rata. Orang dilihat mau cantik pasti ke neraka. Ya kan? Kan Tuhan melihat hati. Iya. Kan melihat rupa ya Om. Kan semua manusia ciptaan Tuhan. Iya. Ya kalau cantik cinta Tuhan, cinta keluarga, ya puji Tuhan. Iya. Betul Om. Ya Om. Nah, ini menarik sekali Om. Sebetulnya banyak hal yang bisa dibahas ya Om tentang hypergrace. Hanya ya kembali waktu yang memisahkan. Jadi di akhir zaman ini ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya untuk menghakimi semua manusia, itu akan banyak ajaran-ajaran sesat yang dibungkus dengan propaganda yang bagus, yang manis, yang sesuai dengan logika gitu. Nah, orang yang tidak tidak sensitif terhadap gerakan Roh Kudus, tidak meresponi firman Tuhan untuk bertobat, itu ya akhirnya akan ikut ajaran yang sesat. Jadi maka Tuhan bilang berjagalah dan berdoalah, gitu ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah itu, dan siapa yang bertahan dalam kebenaran dan bertahan dalam iman dan kebenaran sampai akhir ya mereka akan diselamatkan. Cuma memang tidak mudah, makanya itu berdoa dan berjaga ya. Dan begini, antara kebenaran dan kasih itu ada menyatu. Kristen itu kebenaran dalam kasih, kasih dalam kebenaran. Tidak bisa kasih dipisahkan dari kebenaran. Tidak. Ya, jadi hypergrace ini memisahkan kasih karunia dari kebenaran. Nah, itu bukan dari Tuhan Yesus, tapi ini dari iblis. Gitu. Hypergrace ini. Ini dari iblis. Ya, jadi bertobat itu tetap ajaran yang utama dari agama Kristen. Mengaku dosa juga ajaran itu. Meskipun darah Tuhan ini sudah menembus sekali untuk selamanya segala dosa kita, tapi tetap Tuhan menuntut pertanggungan dan kejujuran kita. Kalau berdosa cepat mengaku dan tinggalkan. Gitu. Jangan mau dibelenggu oleh dosa dan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan Yesus. Gitu. Baik Om, terima kasih penjelasannya sangat luar biasa. Kiranya penonton Arteta Ministry mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa untuk menuntun kehidupan kita dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristen. Terima kasih Om untuk kesempatan yang diberikan. Dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebelum berpisah, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena begitu besar kasih Allah bagi kami, sehingga kami semua, baik hamba-Mu, Pendeta Dr. Antoni, moderator, bisa melakukan rekaman dengan baik dan lancar karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk para penonton yang menonton dan menikmati tayangan ini. Berkati juga semua Tuhan supaya mereka makin kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Cinta
kepada Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya.